Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 411 sampai bab 415. Bab 411 Ilusi, Memori. Melihat Wu Yun merasa ngeri, Wakil Dekan mengelus janggutnya di dagunya dan berkata, saat itu, pendirinya adalah salah satu dari 10 orang terkuat di benua hutan belantara. Menyeberangi laut bukanlah masalah. Wu Yun mengangguk sedikit, tapi juga tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Mudahnya, jika mengarungi lautan itu perkara sederhana, saya khawatir tidak akan ada hal sulit lagi di benua liar ini. Meskipun saya mendambakannya, entah itu pegunungan peri di luar negeri atau wilayah laut. Bagi Wu Yun sekarang, mereka semua berada di luar jangkauan. Setelah kaget, yang paling menarik perhatiannya adalah artefak suci yang menurut Wakil Dekan dibawa kembali oleh pendirinya. Ia memiliki jiwa senjata, tetapi tidak berguna karena rusak. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri. Kemudian, hubungkan perubahan ramuan emas sebelumnya dan seni dewa bela diri Taisang. Tiba-tiba dia mendapat informasi yang bahkan mengejutkannya. Mungkinkah senjata suci itu adalah peninggalan dewa perang? Tapi dewa perang seharusnya terluka di alam dewa tertinggi. Bagaimana mungkin barang-barangnya tertinggal di pegunungan peri di luar negeri? Saya memikirkannya, tetapi tidak berhasil. Saya tidak punya pilihan selain menyerah. Begitu saya melihat artefak suci, semua jawaban atas misteri itu akan terungkap. Melihat Wu Yun menundukkan kepalanya sambil berpikir keras, Wakil Presiden berpikir bahwa dia masih tenggelam dalam fantasi pegunungan peri di luar negeri. Sambil tersenyum, dia menepuk pundaknya dan berkata, "Nak, jangan berpikir terlalu jauh ke depan. Tempat seperti itu terlalu jauh bagimu saat ini. Sudah waktunya bagimu untuk membuat pilihan, atau memasuki menara pencapaian bintang, atau kembalilah lain kali. Lagi pula, Anda telah mendapat izin dari menara pencapaian bintang, jadi Anda tidak akan diblokir lain kali." Wu Yun tentu saja tidak perlu memikirkan pilihan ini. Tujuan kedatangannya hari ini adalah untuk memasuki bintang mencapai menara, menerobos budidaya tingkat pertama. Tentu saja, saya tidak akan berubah pikiran. Melihat Wu Yun bersiap untuk masuk, Wakil Dekan memberinya pemikiran spiritual dan mengingatkannya, ingat, hanya ada 8 hari hingga penilaian ketiga. Jika Anda ingin berpartisipasi, terlepas dari apakah Anda berhasil melewati zona ilusi, hancurkan saja Ling Nian ini, aku akan masuk dan menjemputmu. Tentu saja, jika kamu tidak ingin berpartisipasi, aku tidak akan menghentikanmu. Sedangkan untuk pertempuran dengan Linglong yang berdarah, aku akan menundanya untukmu. Terima kasih. Wu Yun menerimanya. Setelah memikirkannya, dia tersenyum sedikit. Dia datang ke sini hanya untuk bertarung dengan Sue Linglong, terlepas dari apakah perjalanannya ke Star Reaching Tower berhasil atau tidak. Pertarungan hidup dan mati ini juga harus dilakukan, dan menundanya sama sekali tidak mungkin dan tidak ada. Wu Yun bukanlah tipe orang yang penakut dan mengingkari janjinya. Selama itu adalah sesuatu yang dia janjikan, dia harus melakukannya meskipun itu mengorbankan nyawanya. Mengucapkan selamat tinggal kepada Wakil Presiden, Wu Yun melangkah ke Star Reaching Tower. Ada suara gemuruh di belakangnya, dan pintu perunggu kuno itu tertutup dengan sendirinya. Di dalam Star Reaching Tower, keadaan masih gelap, dan cahaya di dalamnya sepertinya ditelan oleh sesuatu. Bahkan di bawah pengamatan tajam Wu Yun, dia masih tidak menemukan apapun. Tiba-tiba, perasaan pusing menghampirinya, dan kemudian, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul dari kedalaman kegelapan. Lautan kesadaran Wu Yun sepertinya diserang oleh sesuatu. Tanpa sadar, dia mundur 2 langkah dan memejamkan mata, berusaha menghindari cahaya yang menyilaukan. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan melihat lagi. Tapi pemandangan di depanku berubah total. Wu Yun melihat sekeliling, dan tiba-tiba perasaan familiar menghampirinya. Dia berseru, bukankah ini gunung di belakang keluarga Wu saya? Di mana saya? Ya, ini paviliun penglihatan. Apa yang saya lakukan di sini?
Ya, saya sedang menunggu Sueyan. Aku menunggu dia akan kembali dari Sekte Feiyun besok. Sueyan, aku sudah menunggumu begitu keras, 3 tahun, aku sudah menunggumu selama 3 tahun. Kemudian, Wu Yun memandang dirinya sendiri, matanya penuh dengan kehilangan. Kultivasi saya hilang. Dan Tian saya telah diberikan kepada Sueyan. Tidak apa-apa, selama Sueyan bisa hidup bahagia, saya tidak peduli. Kemudian, dia duduk di bangku batu di paviliun pengamatan dengan penuh harap dan melihat keluar. Jauh sekali. Tiba-tiba, seluruh tubuh Wu Yun gemetar. Saudara Wu Yun. Sebuah suara yang akrab terdengar dari belakang. Sebuah tangan yang hangat dan lembut terulur dari pangkal telinganya. Ini tangan wanita, kecil dan menawan. Wu Yun segera memegang tangan itu erat-erat dan berbalik untuk melihat. Tiba-tiba hidungku terasa sakit dan mataku berkaca-kaca. Itu kamu, Sueyan. Kamu kembali. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kamu tahu, aku menunggumu begitu keras. Saudara Wu Yun, Sueyan tahu kamu merindukanku, jadi Sueyan kembali lebih awal untuk melihat kamu. Ya, Sueyan, kamu kembali untuk menikah denganku, kan? 3 tahun yang lalu kamu bilang kamu akan menikah denganku ketika kamu kembali. Tiba-tiba, Xiao Sueyan mendorong Wu Yun menjauh. Suara itu tiba-tiba menjadi tajam. Kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa aku, Xiao Sueyan, harus menikah denganmu? Kamu hanya sampah yang tidak bisa berlatih. Wajah Wu Yun penuh kepanikan. Sueyan, ada apa denganmu? Apakah kamu lupa? Aku memberimu dantianku. Aku bukan orang yang tidak berguna. Aku bekerja keras. Aku pasti akan menyatukan kembali dantianku. Kenapa aku harus percaya bahwa kamu mencintai aku? Kecuali, apakah kamu bersedia mati untukku? Aku bersedia, Sueyan, untukmu, belum lagi kematian, bahkan jika itu berarti dipotong-potong dengan ribuan luka, aku tidak akan menyesal. Oke, lalu kamu mati. Tiba-tiba, dengan suara dentang, Xiao Sueyan menjatuhkan pedang panjang itu di depan Wu Yun. Ayo kita lakukan. Selama kamu menggorok lehermu dengan pedang ini, aku akan percaya bahwa kamu mencintaiku. Wu Yun bahkan tidak ragu-ragu. Dia mengambil pedang dari tanah dan mengangkatnya ke tenggorokannya. Tepat ketika pedang baru saja memotong kulit tenggorokannya, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di benak Wu Yun. Terdengar suara bel Buddha berbunyi, dan seni rahasia Dewa Bela Diri Taisang berjalan dengan cepat, dan pikiran Wu Yun tiba-tiba menjadi jernih. Kemudian, Wu Yun hanya merasakan lautan kesadaran yang awalnya kabur menjadi semakin jelas. Wu Yun tiba-tiba berdiri, mengarahkan pedangnya langsung ke Xiao Sueyan, dan berkata dengan marah, Xiao Sueyan, kamu jalang, kamu berbohong kepada dantianku dan bahkan mencoba menipuku untuk bunuh diri. Keluar dari sini. Pedang itu langsung menyerang di Xiao Sueyan. Sebelum pedangnya tiba, Xiao Sueyan tiba-tiba menjerit menyakitkan. Ruang terdistorsi. Xiao Sueyan menghilang begitu saja, dan pedang panjang di tangan Wu Yun menghilang bersamanya. Pada saat ini, Wu Yun juga benar-benar terjaga. Brengsek, aku hampir tertabrak. Ini adalah zona ilusi. Cahaya menyilaukan tadi mungkin adalah hal yang membingungkan kesadaranku. Jika bukan karena seni Dewa Bela Diri Taisang, aku mungkin benar-benar mengenaimu. Tapi sesuatu melintas di mata Wu Yun. Jejak keengganan yang tak terlihat. Apa yang dapat membingungkannya dan mengaburkan kesadarannya adalah hal-hal alami yang ia sembunyikan jauh di dalam hatinya dan tidak dapat ia lupakan. Wu Yun diam-diam tersenyum pahit dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya aku salah. Kupikir aku sudah melupakannya. Ternyata banyak hal yang tidak bisa dilupakan hanya karena kamu mau. Faktanya, Wu Yun salah. Yang tidak bisa dia lupakan adalah Xiao Sueyan yang baik padanya. Jelas bukan Xiao Sueyan yang menipunya. Di saat yang sama, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Ketika saya melihat lagi, gunung di belakang keluarga Wu sudah tidak ada lagi, digantikan oleh lautan api yang sangat panas. Wu Yun dengan cepat mengaktifkan teknik Dewa Bela Diri Taisang untuk menahan gelombang panas yang datang ke wajahnya. Bab 412 Ilusi Lautan Api. Saat ini, Wu Yun benar-benar terjaga.
Dia mulai menyadari bahwa dia berada dalam ilusi. Ilusi sebelumnya dengan Xiao Sueyan adalah ilusi di dalam hatinya, mirip dengan iblis batiniah. Dan ilusi ini adalah ujian Wu Yun di area ilusi Star Reaching Tower. Jika Anda dapat memecahkan ilusi ini lagi, Anda berhasil lulus ujian zona ilusi. Tapi di saat yang sama, keraguan muncul di benakku. Karena ini hanyalah ilusi, semuanya palsu dan membingungkan pikiran. Tetapi meskipun itu palsu, bagaimana saya bisa mematahkan ilusi ini? Jika tidak pecah, saya akan terjebak di sini selamanya. Saat dia berbicara, Wu Yun mengulurkan tangan dan menyentuh tenggorokannya. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Melihat ke bawah, ada darah di tangannya. Itu adalah bekas pedang dangkal yang tersisa ketika Xiao Sueyan menipunya untuk bunuh diri dalam fantasi tadi. Brengsek. Meskipun ilusi ini palsu, kerusakannya nyata. Dalam hal ini, Wu Yun harus lebih waspada. Adegan ilusi, luka nyata. Jika seseorang tidak baik, dia mungkin benar-benar mati di dalamnya. Tapi yang paling mengkhawatirkan Wu Yun bukanlah ini, yang paling dia khawatirkan adalah bagaimana mematahkan ilusi ini. Jika tidak dipatahkan, saya khawatir ilusi ini akan tumpang tindih lagi dan lagi, tanpa henti dan selamanya. Ke depan, ini adalah kawasan vulkanik yang sepenuhnya berwarna merah. Berbagai kobaran api bertebaran di permukaan tanah, berkumpul membentuk lautan api dengan ukuran berbeda-beda. Meski nyala api di lahar vulkanik tidak sebaik api suci, tapi itu jelas tidak sebanding dengan api biasa. Ini adalah jenis api bumi dan mengandung energi api yang kuat. Bahkan Wu Yun harus berhati-hati, sekali terkontaminasi, dia mungkin merasa tidak nyaman. Saat Wu Yun sedang berpikir, tiba-tiba, suara gemuruh binatang buas terdengar di kejauhan. Saya terkejut, dan ketika saya melihat ke atas, saya melihat seekor binatang besar yang sepenuhnya berubah menjadi api yang perlahan mengembun dari lautan api besar di depan saya. Saya tidak dapat mengenali apa itu binatang api raksasa ini, kelihatannya sangat ganas dan sangat besar. Aum! Binatang api raksasa itu meraung, dan gelombang panas di sekitarnya tiba-tiba melonjak menuju Wu Yun. Ada energi mengerikan yang tersembunyi di gelombang panas ini. Sepertinya Wu Yun akan dibakar. Brengsek, orang ini benar-benar bisa mengeluarkan suara, apa itu? Wu Yun tidak berani gegabah, dan mulai bergerak mundur. Tapi tidak ada cara untuk menghindarinya. Tempat ini awalnya merupakan zona lautan api, dan binatang api raksasa ini terkondensasi dari api lava. Dapat dikatakan bahwa semua energi api di sini adalah milik pemanggilannya. Gelombang panas yang datang dari segala arah seperti gelombang pasang, Wu Yun tidak punya tempat untuk melarikan diri selain menerobos. Tapi dia tidak berani gegabah sama sekali, dan langsung menggunakan teknik matahari transformasi surga yang agung. Ledakan. Teknik transformasi surga besar bertabrakan dengan energi api. Gelombang kejut langsung melonjak. Untungnya, kekuatan binatang api ini tidak terlalu kuat, dan masih dalam jangkauan yang bisa ditangani Wu Yun. Wu Yun akhirnya menghela nafas lega. Sekarang setelah bisa diatasi, penanganannya akan jauh lebih mudah. Bunuh dia dulu, lalu temukan cara untuk mematahkan ilusi ini nanti. Kemudian, Wu Yun terlihat terbang dan dengan cepat membuat gerakan tangan dengan kedua tangannya. Dia meraung, Jianxin Jue. Ini adalah pertama kalinya Wu Yun menggunakan Jianxin Jue, dan dia juga ingin melihat apakah efektivitas tempurnya kuat. Sesaat kemudian, lingkaran energi spiritual dengan radius 10 meter terlihat mengembun di depan Wu Yun. Di bawah lingkaran aura ini, pedang tajam terbentuk dengan cepat. Pergi. Mengikuti perintah Wu Yun, lingkaran aura memimpin pedang panjang yang terbuat dari ribuan aura dan menghantamkannya ke arah binatang api raksasa itu. Aum! Binatang api raksasa itu tidak takut sama sekali. Dengan suara gemuruh, bola api besar keluar dari mulutnya dan mengenai teknik jantung pedang. Boom! Bola api itu bertabrakan dengan Jianxin Jue. Senyuman muncul di sudut mulut Wu Yun, dan dia berkata dengan ringan, "Hah, hanya kamu yang masih ingin melawanku. Pergilah ke neraka." Di bawah tusukan ribuan pedang panjang di Jianxin Jue, bola api yang dimuntahkan oleh binatang api itu langsung dipotong menjadi ratusan api kecil, jatuh ke tanah dan menyatu dengan lautan api lainnya.
Kemudian, ribuan pedang panjang menebas ke arah binatang api itu. Hanya dalam beberapa puluh detik, binatang api raksasa itu ditikam hingga ketiadaan oleh teknik jantung pedang. Seperti bola api, ia juga berubah menjadi ribuan api kecil dan jatuh ke tanah, menyatu dengan lautan api lainnya. Wu Yun sedikit terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, terpecahkan. Sangat mudah. Dia terbang kembali ke tanah dan melihat ke tempat di mana binatang api raksasa itu menghilang di depannya. Meski masalah sudah terselesaikan, Wu Yun selalu merasa tidak sesederhana itu. Benar saja, sesaat kemudian, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah, dan dia berseru, "Oh tidak, orang ini benar-benar mulai mengembun lagi." Melihat ke atas, dia melihat energi di lautan api di tanah. Dengan cepat mengembun. Tidak lama kemudian, binatang api raksasa kedua itu memadat. Aum! Terdengar lagi raungan manik, dia membuka mulutnya dan meludah, dan bola api datang ke arah Wu Yun. Brengsek, semuanya sama lagi. Bahkan cara serangannya pun sama. Sepertinya mereka bisa menggunakan energi gunung berapi ini untuk beregenerasi tanpa batas. Meski budidaya mereka tidak kuat, jika terus seperti ini, mereka akan termakan oleh cepat atau lambat. Kali ini, Wu Yun tidak terus mengambil tindakan, tetapi memilih untuk menghindar. Kecuali penyatuan kembali energi lautan api dapat dicegah, binatang api raksasa ini tidak akan pernah bisa dibunuh. Tapi Wu Yun tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menyelesaikannya untuk sementara waktu. Saya hanya bisa menghindarinya dengan paksa, tapi jika saya tidak memikirkan cara, saya pasti tidak akan bisa menghilangkannya. Seluruh tempat di sini dipenuhi dengan energi vulkanik dan harus ditangani secara mendasar. Untungnya, kemampuan berpikir raksasa api itu tidak kuat, dan ketika dia melihat Wu Yun menghindar, dia tiba-tiba menjadi marah. Aura kuat muncul kembali. Dalam sekejap, energi api muncul lagi, mengalir deras menuju Wu Yun. Wu Yun berteriak, "Kamu bajingan, ini dia lagi." Kemudian, Wu Yun berhenti menahan diri dan menembakkan teknik jantung pedang lainnya, dengan mudah memecahkan binatang api raksasa itu. Tapi dia baru saja menghancurkan binatang api raksasa ini. Dari lautan api di tempat lain, binatang api raksasa lainnya benar-benar mengembun. Sama seperti ini, bolak-balik selama lebih dari 10 gelombang, Wu Yun mulai merasa lelah dan kekurangan energi spiritual. Meskipun ia memulihkan energi spiritualnya dengan sangat cepat, hal itu tetap membutuhkan waktu. Jika Anda terus berjuang seperti ini, tidak akan ada waktu untuk pulih. Akan selalu ada saat di mana kamu kehilangan kekuatan, dan kamu pasti akan mati ketika saatnya tiba. Wu Yun diam-diam berspekulasi bahwa dia harus menemukan cara untuk mematahkan ilusi ini. Dalam selusin konfrontasi ini, Wu Yun telah melihat hampir setiap sudut di sekitarnya. Namun tidak ada kekurangan yang ditemukan. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara mematahkan ilusi? Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri. Di depan matanya, bola api lain menghantamnya. Dia dengan cepat merunduk untuk menghindarinya, tetapi pada saat ini, energi spiritual di tubuhnya perlahan-lahan habis dan dia tidak bisa lagi melanjutkan pertarungan. Lupakan, ayo kita coba. Setelah gagal menemukan cara untuk mematahkan ilusi, Wu Yun memikirkan cara untuk melindungi dirinya sendiri untuk sementara. Tapi tidak yakin. Bisa dikatakan jika berhasil, dia bisa menemukan solusi secara damai. Jika gagal, itu akan menjadi keren sepenuhnya. Bab 413 Kekuatan Api Suci, menelan. Namun saat ini, dengan kekuatan fisik yang rendah dan kurangnya energi spiritual, saya hanya dapat mencobanya. Saat dia berbicara, Wu Yun langsung melepaskan api spiritual hijau suci di tubuhnya. Lalu, di bawah kendali pikiran Anda, langsung jadikan lebih besar. Duduk bersila, dia langsung diselimuti oleh api spiritual hijau suci. Karena ini adalah lautan api fantasi. Energi api tidak ada habisnya. Maka cukup lawan api dengan api. Anda menggunakan api, dan saya akan menggunakan api. Dan apiku berada di peringkat 25 dalam daftar api suci, jauh lebih kuat dari milikmu. Lepaskan api spiritual hijau suci dan lepaskan nafas api spiritual hijau suci. Kemudian Wu Yun dengan hati-hati menatap keadaan binatang api raksasa itu.
Ditemukan bahwa binatang api raksasa itu secara tidak sadar mundur beberapa langkah setelah merasakan nafas api roh hijau suci. Wu Yun sangat gembira, itu benar-benar berhasil, itu menakutkan. Aum. Namun sesaat kemudian, binatang api raksasa itu kembali mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dia memuntahkan bola api yang lebih kuat lagi dan bergegas menuju Wu Yun. Kali ini, Wu Yun tidak mengelak atau melawan. Alasan mengapa api spiritual hijau suci dilepaskan adalah untuk saat ini. Dia bertaruh apakah api spiritual hijau suci dapat menahan dampak energi dari ilusi lautan api ini. Jika dia bisa menekannya, maka semuanya akan lancar baginya dan dia bisa dengan damai menemukan cara untuk menerobos. Jika dia tidak bisa menekannya, Wu Yun akan terluka parah. Melihat bola api semakin dekat, ekspresi Wu Yun juga sangat serius. Ledakan. Bola api itu mengenai api roh hijau suci. Saya melihat gelombang panas yang menyengat menyapu, dan keagungan api spiritual hijau suci menyapu tanpa ada penyembunyian. Wu Yun akhirnya tidak membuat kesalahan dalam taruhannya. Binatang api raksasa itu langsung padam menjadi ketiadaan oleh serangan api spiritual hijau suci. Dan dia sendiri masih utuh. Wu Yun tersenyum, dengan cara ini, dia benar-benar aman. Melihat itu satu demi satu, binatang api raksasa yang terkondensasi kembali dari lautan api langsung padam oleh api roh hijau suci. Wu Yun telah berpikir keras tentang cara memecahkan ilusi lautan api ini. Namun belum ada kemajuan. Saya tidak tahu berapa lama keadaan ini berlangsung, tetapi Wu Yun, yang memejamkan mata dengan konsentrasi, tiba-tiba membuka matanya. Sebuah ide muncul di benaknya dan dia berkata pada dirinya sendiri, ya, karena api spiritual hijau suci dapat menekan ilusi lautan api ini, dan saya tidak dapat menemukan cara untuk mematahkan ilusi tersebut, maka saya akan membiarkannya api spiritual hijau suci melahapnya. Jika aku tidak bisa menghancurkanmu, aku akan melahapmu. Wu Yun mencibir di bibirnya. Meskipun ini hanya ilusi, karena dapat menyebabkan kerusakan yang besar, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa di suatu tempat dalam ilusi ini, benih energi ilusi lautan api harus disembunyikan. Temukan saja benih energi ini dan biarkan api roh hijau suci melahapnya. Maka tidak perlu mencari cara untuk memecahkannya, ilusi itu akan runtuh dengan sendirinya. Tetapi jika benih energi lingkungan lautan api ditelan, di masa depan, ilusi lautan api di area ilusi tingkat pertama mungkin tidak akan ada lagi. Jika metode destruktif Wu Yun dalam menerobos dunia diketahui oleh wakil presiden, dia mungkin akan berdarah lagi. Tapi tidak masalah, di area ilusi ini terdapat puluhan ilusi yang menjebak orang berbeda-beda. Sekalipun ilusi lautan api ini sudah tidak ada lagi, masih ada ilusi lain yang mendukung kawasan ilusi ini. Memikirkan hal ini, lakukan saja. Jauh lebih mudah menemukan benih energi daripada menemukan cara untuk menerobos situasi tersebut. Pada saat ini, kekuatan fisik Wu Yun telah kembali ke keadaan semula dan dia meninggalkan tempat suci api spiritual hijau suci. Bawa kembali api spiritual hijau suci ke dalam tubuh Anda. Binatang api raksasa di lautan ilusi api menjadi manik lagi ketika melihat api spiritual hijau suci menghilang. Serangan gila terhadap Wu Yun. Wu Yun mengaktifkan teknik murid pertama dan melakukan penetrasi. Menatap berbagai tanda binatang api yang bersatu kembali setelah dihancurkan. Setelah mengulanginya 3 kali, Wu Yun tersenyum tipis, dan dia sudah melihat petunjuknya. Sebelum raksasa api ini berkumpul kembali setiap saat. Di depan dan di kiri, di lautan api terbesar yang jaraknya 100 meter, akan selalu ada hembusan energi yang muncul. Kalau dipikir-pikir, benih ilusi lautan api pasti tersembunyi di sana. Wu Yun langsung menghancurkan binatang api raksasa di depannya. Dia terbang ke puncak lautan api terbesar 100 meter di depan. Dengan bantuan penetrasi pupil, Wu Yun dengan cepat menemukan benih energi yang tersembunyi di lautan api. Gunakan langsung api roh hijau suci untuk melindungi diri Anda. Sambil mendesis, Wu Yun terbang ke lautan api. Roh bela diri yang melahap muncul, dan benih energi segera disedot oleh roh bela diri yang melahap. Ledakan. Dengan tumbukan benih energi ini dan api spiritual hijau suci. Api roh hijau suci itu seperti serigala dan harimau, dan segera menelan benih energi ke dalamnya.
Wu Yun bisa merasakan energi mengamuk di api spiritual hijau suci, tapi dia masih tidak bisa melepaskan diri dari blokade api spiritual hijau suci. Secara bertahap, benih energi menjadi tenang. Pemurnian dan fusi dimulai. Proses pemurnian dan peleburan ini tidak memakan waktu lama. Tanpa pasokan benih energi, lautan api di sini menjadi nyala api biasa. Itu tidak lagi membahayakan Wu Yun. Hanya duduk bersila di lautan api, menunggu perpaduan api spiritual hijau suci dan benih energi. Saya tidak tahu berapa lama, tapi menurut perhitungan kasar Wu Yun, seharusnya sudah beberapa hari. Akhirnya, api spiritual hijau suci sepenuhnya menyerap sisa kekuatan terakhir dari benih energi. Benih energi tidak ada lagi. Ilusi lautan api juga menghilang selamanya di Star Reaching Tower. Namun, Wu Yun sangat senang. Ini benar-benar merupakan keuntungan yang tidak terduga. Dia menemukan bahwa api roh hijau suci menjadi lebih kuat setelah menelan benih energi. Meskipun dia belum pernah melihat betapa kuatnya api suci peringkat ke-24. Namun menilai dari komentar orang lain sebelumnya, Wu Yun memperkirakan bahwa api spiritual hijau suci miliknya kini harus menduduki peringkat pertama lagi. Peringkat 24. Dan tingkat kultivasinya juga telah diperkuat, tetapi jalan yang harus ditempuh sebelum terobosan masih panjang. Tiba-tiba, Wu Yun tiba-tiba membuka matanya. Rasanya seluruh ilusi bergetar perlahan, dan retakan kecil muncul di tanah. Apakah ini akan runtuh? Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, tapi dia tidak terkejut. Tanpa dukungan benih energi, semua ini diharapkan. Setelah beberapa saat, hanya suara gemuruh yang terdengar, dan seluruh ruang runtuh inci demi inci dan lenyap. Tubuh Wu Yun menjadi cerah, dan dunia baru muncul di hadapannya. Ini adalah ruangan besar, berkilauan dan tembus cahaya. Dinding batu di sekelilingnya terbuat dari batu kristal, memancarkan cahaya kristal. Apa yang terjadi? Apakah kamu memasuki ilusi berikutnya lagi? Ekspresi Wu Yun berubah, dan dia menjadi berhati-hati. Tiba-tiba, seberkas cahaya lembut bersinar dari atas ruangan. Wu Yun langsung gembira, apakah ini baptisan harta paling berharga? Sepertinya saya telah berhasil melewati zona fantasi. Saat dia hendak terbang ke tengah-tengah sinar itu, tiba-tiba, perasaan familiar dari sebelumnya muncul kembali. Seni Dewa Bela Diri Taisang dan Pil Emas mulai beroperasi secara independen pada saat yang bersamaan. Meski sangat aneh, Wu Yun merasa familiar. Yang lebih aneh lagi adalah dia benar-benar merasakan seberkas cahaya ini melambai padanya. Wu Yun perlahan melangkah ke sorotan cahaya. Bab 414 Dewa Perang muncul, jiwa senjatanya adalah 9 yin. Saat berjalan menuju sinar, Wu Yun merasa merinding di sekujur tubuhnya. Perasaan yang tak terlukiskan. Itu bukan sinar itu sendiri, tapi dia merasakan ada suara samar yang berteriak di balik sinar itu. Namun suaranya kabur dan tidak terdengar jelas. Wu Yun duduk bersila, memejamkan mata dan berkonsentrasi. Mulailah menikmati baptisan pancaran cahaya ini. Ia dapat merasakan pancaran cahaya ini mengandung energi yang sangat besar, jika dapat ditelan dan diserap pasti akan sangat membantu budidayanya sendiri. Dan ketika Wu Yun duduk bersila, menyerap energi dalam pancaran sinar, pikirannya menjadi semakin jernih. Suara samar itu perlahan-lahan menjadi semakin jelas. Tuan, Tuan. Tiba-tiba, Wu Yun tiba-tiba terbangun dari konsentrasinya. Membuka matanya, dia bergumam Tuan, dia memanggilku Tuan. Apa itu? Apakah itu senjata suci? Mungkinkah Dewa Perang adalah tuannya? Wu Yun menjadi semakin terkejut saat dia berpikir tentang itu. Tapi selain itu, saya tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Meskipun dia belum pernah melihat keadaan senjata suci yang memiliki jiwa. Tapi saya juga melihatnya di bab pemurnian senjata. Ada banyak jenis jiwa senjata, dan ada banyak jenisnya. Tidak ada konsep yang tetap. Namun, kalau dilihat dari suara pemiliknya barusan, apakah jiwa senjata ini masih memiliki kesadarannya sendiri? Jika itu benar, itu sungguh mengerikan. Memiliki kesadaran mandiri membuktikan bahwa senjata suci ini telah melampaui kategori senjata. Telah dicatat juga dalam bab pemurnian senjata selama jiwa senjatanya cukup kuat.
Artefak atau artefak yang digunakan sebagai pembawa jiwa senjata bahkan bisa berubah menjadi manusia. Ketika Wu Yun terkejut, tiba-tiba, dia melihat seorang pria menawan melayang perlahan di depan Wu Yun di dalam ruangan. Wu Yun kaget dengan perubahan mendadak ini. "Siapa kamu?" seru Wu Yun. Karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultivasi pria menawan ini. Dan yang paling menakutkan adalah dia jelas bukan dari Akademi Seni Bela Diri. Bahkan tidak tahu bagaimana dia muncul. Pada saat ini, tangan Wu Yun bahkan memegang erat pemikiran spiritual yang diberikan kepadanya oleh wakil dekan. Selama pria menawan ini bergerak, dia akan segera menghancurkan Ling Nian. "Tuan, apakah itu kamu?" Namun, pria menawan ini bertanya pada Wu Yun dengan hormat. Wu Yun tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa pria ini mungkin adalah jiwa senjata yang baru saja dia spekulasikan. Di saat yang sama, itu juga secara langsung mengkonfirmasi tebakannya sebelumnya. Ketika pria menawan ini memanggilnya Tuan, dia pasti salah mengira dia sebagai dewa perang. Itu pasti karena teknik dewa bela diri tertinggi. Wu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku bukan dewa perang, aku hanya keturunannya." Begitu dia mengatakan ini, jejak kesedihan muncul di mata pria menawan itu. "Tuan, dia telah jatuh." Wu Yun hendak menjelaskan bahwa dewa perang belum mati. Namun apa yang terjadi selanjutnya hampir mengejutkannya. "Saya melihat ramuan emas di tubuh saya tiba-tiba membuka celah." Kemudian Wu Yun merasakan kilatan cahaya di depan matanya, dan sosok tinggi dan agung muncul di depannya, berdiri di depan pria menawan itu. Bangga dan bangga, bukan marah tapi bangga. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya, Wu Yun merasa akrab dengannya, dan tahu di dalam hatinya bahwa dia adalah dewa perang. Wu Yun mencoba melihat penampilannya dengan jelas, tapi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Seolah-olah tertutup lapisan kabut. Ketika pria menawan itu melihat orang ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan, dan dia berlutut dengan hormat dan berkata, "Jiuyin, bawahanku, memberi penghormatan kepada tuannya." "Tuan, senang sekali kamu masih hidup. Bangunlah, saya pikir Anda hancur saat itu. Saya tidak menyangka kita bisa bertemu lagi." "Saya melihat Jiuyin juga berlutut dan bersujud, Tuan. Saya bersedia mengikuti Anda untuk bertarung di utara dan selatan lagi, dan kita akan melawan balik bersama." Dewa perang melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Akarku telah terluka dan belum pulih, dan sekarang mereka terkunci di dalam pil emas Hunyuan, tidak dapat melarikan diri." Wajah Jiuyin berubah, dan dia berseru, "Pil emas Hunyuan. Itu bukan milikmu." Dewa bela diri melambaikan tangannya, menghentikannya untuk melanjutkan. Wu Yun juga sedikit terkejut, ternyata ramuan emas yang ada di tubuhnya disebut ramuan emas Hunyuan. Kemudian ekspresi Jiuyin berangsur-angsur berubah suram, dan dia berkata, "Sama bagiku, 3 jiwa dan 5 ramuanku dihancurkan oleh para bajingan itu, dan sekarang aku hanya punya sedikit kekuatan yang tersisa, sayangnya." Dewa perang menghela nafas, menunjuk ke arah Wu Yun, dan berkata, "Ini penerusku. Jika kamu benar-benar ingin kembali, ikuti dia di masa depan." Jiuyin memandang Wu Yun dan tidak berkata apa-apa. Dewa bela diri mengerutkan kening dan berkata, "Apa?" Jiuyin dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata, "Tuan, jangan salah paham. Saya hanya merasa dia terlalu lemah sekarang. Jika saya mengikutinya sekarang, itu tidak akan menjadi hal yang baik untuknya." Dewa bela diri mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa. Ketika aku melatihmu untuk menjadi jiwa senjata, kamu telah melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan saat itu, dan aku telah mengatakan apa yang harus dikatakan. Terserah kepadamu untuk memutuskan bagaimana memilih." Setelah mengatakan ini, Dewa bela diri menundukkan kepalanya dan menatap Wu Yun. Kemudian, ruangan itu terguncang, dan ketika dia melihat lagi, sosok dewa perang yang agung telah menghilang ke dalam ruangan. Dari kemunculan hingga hilangnya dewa perang, Wu Yun berada dalam kebingungan. Dia selalu berpikir bahwa dewa perang terkunci di dalam ramuan emas dan tidak bisa keluar, tetapi dia baru tahu bahwa dia benar-benar bisa keluar. Yang lebih mengejutkannya adalah percakapan antara dua orang tadi.
Wu Yun sebelumnya telah mengetahui fakta bahwa Wu Shen pernah mengalami perang besar dan dijebak. Tanpa diduga, jiwa senjata Jiu Yin ini juga ikut serta dalam pertempuran itu. Apakah Jiu Yin mencapai tingkat kultivasi yang sama dengan Dewa Perang saat itu? Dan jika aku mendengarnya dengan benar tadi, Dewa Perang sebenarnya meminta Jiu Yin untuk mengikutinya. Keren sekali. Jika Anda membiarkan seseorang yang bisa bertarung bersama Dewa Perang saat itu mengikuti Anda, bukankah Anda tidak akan terkalahkan di masa depan? Saat Wu Yun sedang berpikir, dia tiba-tiba mendengar suara Jiu Yin. Wu Yun. Benar, jangan khawatir, karena Dewa Bela Diri memintaku untuk mengikutimu, maka aku tidak akan pernah melanggar perintah Dewa Bela Diri. Kamu akan menjadi tuanku mulai sekarang. Ini terlalu mendadak, mata Wu Yun tertuju pada penuh kegembiraan. Jiu Yin sepertinya melihat apa yang dipikirkan Wu Yun, dan berkata, "Guru, kultivasi Anda terlalu lemah sekarang. Anda harus menunggu sampai kultivasi Anda lebih kuat sebelum Anda datang kepada saya. Selain itu, 3 jiwa dan 5 pil saya telah dihancurkan, dan saya tidak memiliki banyak kekuatan bertarung sekarang." Wu Yun mengangguk. Meskipun dia tidak mengerti apa itu 3 jiwa dan 5 pil ini, itu tidak penting baginya sekarang. Lalu dia menanyakan keraguan terbesar di hatinya. Dari mulut 9 yin, kami mengetahui bahwa tubuhnya adalah naga bertanda 9 yin dan yang merupakan cabang terkuat dari klan naga. Garis keturunannya lebih rendah daripada klan naga, dan merupakan salah satu monster kuno. Adapun apa yang dikatakan Jiu Yin tentang tingkat kultivasi yang telah dia capai saat itu, Wu Yun tidak dapat memahaminya sama sekali, keadaan itu terlalu jauh dari tempatnya sekarang. Akhirnya, Wu Yun bertanya pada Jiu Yin kapan dia bisa datang dan membawanya pergi. Jiu Yin menjawab dengan tenang, keadaan pencerahan, atau sedikit lebih kuat. Jika saya tidak memiliki cukup kekuatan, saya akan menjadi hambatan bagi Anda. Wu Yun awalnya ingin bertanya kepada Anda, tidak bisakah Anda keluar untuk bertarung? Mengapa hal itu menyeretku ke bawah? Tapi dia masih menahan diri untuk tidak bertanya. Karena Jiu Yin berkata demikian, dia pasti punya alasannya sendiri. Prioritas utama tetap harus meningkatkan kultivasi Anda. Wu Yundao berkata, baiklah, Jiu Yin Senior, bisakah Anda mengendalikan pancaran ini? Bisakah Anda memberi saya lebih banyak energi? Jiu Yin mengerutkan kening dan berkata, Anda adalah tuan saya, panggil saya dengan nama. Langsung saja beri perintah. Sinar cahaya ini bukan milikku, aku hanya berjanji kepada orang itu untuk menjaga tempat ini untuknya. Ada harta lain di menara ini yang tidak bisa aku kendalikan. Bab 415 Terobosan Budidaya, berangkat. Aku pergi. Tuan, kamu bisa berlatih dengan baik. Aku akan menunggumu. Setelah mengatakan itu, Jiu Yin menghilang dari tempatnya. Wu Yun mengatupkan bibirnya, sepertinya tidak ada rumor di luar yang dapat dipercaya. Pendiri Akademi Seni Bela Diri ini sangat bungkam. Bahkan keturunannya tidak tahu apa-apa tentang Star Reaching Tower. Bahkan wakil dekan hanya tahu sedikit tentang hal itu. Ada lebih dari satu senjata suci di Star Reaching Tower ini. Kemudian, dia terus memejamkan mata dan berkonsentrasi, menerima baptisan pancaran cahaya. Duduk bersila dan nikmati energi lembut yang melewati tubuh dari pancaran sinar dan dihirup ke dalam tubuh. Suatu hari kemudian, Wu Yun membuka matanya. Hembuskan napas. Meskipun Jiu Yin tidak dapat mengendalikan energi dalam pancaran ini, itu masih merupakan bagian dari rencana sebelumnya. Berhasil menerobos ke alam Tianzun tingkat ketiga. Selain itu, secara tidak sengaja, Jiu Yin, jiwa dari senjata suci, dianggap sebagai pemiliknya. Hal yang paling mengejutkan adalah dia akhirnya melihat sendiri Dewa Bela Diri. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas, perasaannya terhadap Dewa Perang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia bisa disebut mentor, dan dia juga bisa disebut orang tua yang terlahir kembali. Jika tidak ada Dewa Bela Diri, Wu Yun mungkin sudah menjadi tumpukan tulang yang layu sekarang. Menghitung hari, hampir sehari sebelum penilaian ketiga dimulai. Adapun bidang pencerahan kedua, Wu Yun tidak berencana pergi ke sana sekarang. Kalau berangkat lagi penilaiannya bakal molor banget. Sekarang,
Saatnya keluar dan bertemu Sue Linglong ini sebentar. Meskipun dia saat ini hanya berada di alam Tianzun tingkat ketiga. Namun kekuatan Wu Yun yang sebenarnya adalah bahkan tanpa menggunakan kartu truf apapun. Ini jelas tidak sesederhana berada di alam Tianzun tingkat ketiga. Setidaknya aura dan energi yang ditelannya. Jika diberikan kepada orang biasa, jumlah totalnya mungkin cukup untuk mencapai setidaknya alam penguasa surgawi tingkat ke-9, atau bahkan lebih tinggi. Meskipun Wu Yun tidak sebaik kultivator tingkat 9 dari alam Tianzun. Tapi dia sangat yakin. Tanpa menggunakan kartu truf apapun, dia sangat percaya pada kultivator tingkat ke-5 dan bahkan ke-6 dari alam surgawi tertinggi. Semua selesai, saatnya keluar dari sini. Karena terlalu malas untuk mencari jalan keluar, Wu Yun menghancurkan begitu saja pesan spiritual yang diberikan kepadanya oleh Wakil Dekan. Di Akademi Seni Bela Diri, Wakil Dekan sedang bermeditasi di kamarnya. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu dan segera membuka mataku. Sekarang baru 5 hari berlalu, dan masih ada 3 hari sebelum penilaian dimulai. Dia diam-diam berkata, sepertinya tingkat kultivasi anak laki-laki itu masih agak rendah. Dia seharusnya tidak mampu menanggungnya dalam ilusi. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, tingkat kultivasi diperlukan untuk mendukungnya. Bagaimanapun, dia gagal kali ini. Dengan bakatnya, lain kali selalu ada peluang. Setelah mengatakan ini, sosok itu tiba-tiba menghilang dari ruangan. Saat kami bertemu lagi, dia sudah berada di luar Star Reaching Tower. Wu Yun. Aku melihat kemarahan wakil presiden meresap ke dalam dantiannya, dan suara gemuruh bergema di Star Reaching Tower. Ini adalah kungfu yang khusus digunakan untuk mematahkan ilusi, auman naga. Jika Wu Yun menghadapi bahaya dalam ilusi dan tidak dapat melarikan diri, auman naga ini dapat langsung menyelesaikan ilusi tempat Wu Yun berada. Namun hal ini juga mewakili kegagalan terobosan ini. Tapi setelah beberapa naga mengaum, Wakil Dekan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Aku terlambat. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Mungkinkah bocah itu mengalami kecelakaan? Memikirkan hal ini, jejak kepanikan melintas di wajah wakil presiden. Dia tidak ingin pria sombong seperti Wu Yun binasa secepat ini. Berjalan cepat menuju Star Reaching Tower. Pada saat ini, Wu Yun, yang sedang duduk di menara pencapaian bintang, sangat terkejut dengan auman naga hingga gendang telinganya sakit, dan dia dengan cepat melakukan latihan untuk melindungi tubuhnya. Dia bergumam, apa yang terjadi? Saya meminta wakil dekan untuk menjemput saya. Mengapa dia berteriak di luar? Setelah beberapa saat, wakil dekan muncul di ruangan tempat Wu Yun berada. Sekilas, saya tidak merasakan banyak hal. Wakil dekan bahkan berkata sambil berjalan, kamu keluar. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja. Jangan khawatir, dengan bakatmu, lain kali. Sebelum dia bisa menyelesaikannya kata-kata, dia berhenti tiba-tiba. Ekspresinya berubah dan dia berkata, tidak, tingkat kultivasimu. Ya, sebuah terobosan. Kata Wu Yun acuh tak acuh. Wakil dekan berkata dengan terkejut, bukankah kamu keluar setelah auman nagaku keluar dari ilusi? Apakah kamu berhasil? Ya, Wu Yun berkata dengan ringan, seolah-olah semuanya dianggap remeh. Namun hati wakil presiden saat ini terasa seperti lautan badai. Gila sekali. Siapa anak ini? Dalam 5 hari, tidak termasuk hari menerima baptisan harta karun, dia benar-benar melewati zona ilusi hanya dalam 4 hari. Harus dikatakan bahwa pandangan dunia wakil dekan disegarkan secara paksa oleh Wu Yun berkali-kali. Saya masih ingat bahwa dia berada di zona ilusi ini, tetapi dia tinggal di sana selama hampir sebulan sebelum melewatinya. Saat itu, dia juga disebut si jenius jahat oleh seluruh benua timur. Tapi saat ini, dia tiba-tiba merasakan. Apakah Anda salah paham tentang istilah jenius jahat? Jika kita membatasinya sesuai dengan standar Wu Yun, saya khawatir semua jenius jahat di seluruh benua Manghuang dapat dihitung dengan satu tangan. Dilihat dari bakatnya, mungkin dia bahkan bukan seorang jenius. Itu hanya bisa disebut di atas rata-rata. Namun ini hanyalah puncak gunung es dari penampilan Wu Yun.
Bagaimana jika Wu Yun menceritakan semua yang telah dia lakukan di Star Reaching Tower dalam 5 hari terakhir? Saya khawatir wakil presiden akan menyegarkan kembali pandangan dunianya. Bagaimanapun, dia menghancurkan ilusi dan meningkatkan api spiritual hijau suci ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian dia meminta jiwa dari senjata suci untuk memanggilnya tuannya. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, meskipun wakil dekan memiliki kultivasi yang kuat, bukanlah hal yang baik untuk menakut-nakuti dia di usia yang begitu tua. Jika terjadi kegembiraan yang berlebihan, serangan jantung mendadak dan kematian. Jika saatnya tiba ketika Akademi Seni Bela Diri memerasku, itu akan menjadi bencana. Karena kamu berhasil, mengapa kamu memintaku untuk datang? Menghadapi pertanyaan fatal dari wakil dekan, Wu Yun berkata dengan sedikit malu, "Yah, aku hanya malas." Wakil dekan memutar matanya dan berkata itu Wu Yun. Jika ada orang lain yang bercanda dan menggodanya seperti ini, dia pasti akan marah besar. Tapi menghadapi Wu Yun, dia benar-benar tidak marah sama sekali. Dia menggunakan keterampilan fisiknya untuk langsung membawa Wu Yun menjauh dari Star Reaching Tower dan kembali ke Akademi Seni Bela Diri. Sebelum pergi, Wu Yun berkata bahwa yang terbaik adalah tidak memberitahu orang lain tentang urusannya di Menara Pencapaian Bintang untuk saat ini. Wakil Presiden secara alami memahami apa yang dimaksud Wu Yun, dan dia sendiri juga memiliki maksud yang sama. Bagaimanapun, dengan tingkat budidaya alam Tianzun, dari memasuki Menara Pencapaian Bintang hingga keluar melalui area ilusi, hanya butuh 5 hari. Kejadian ini sungguh mengejutkan. Ketika Wu Yun kembali ke kamarnya, masih ada 3 hari lagi sebelum penilaian dimulai. Saya pergi ke ruang dalam untuk melihat dan menemukan bahwa Xiao Jin dan Balbert masih berkultivasi. Diam-diam, kedua orang ini mungkin sudah benar-benar mengambil keputusan kali ini, dan mereka telah berlatih terus-menerus selama lebih dari 10 hari. Setelah bangun, tingkat kultivasinya akan meningkat pesat. Setelah itu, Wu Yun kembali ke ruang luar, dan dalam 3 hari tersisa, dia bersiap untuk menstabilkan budidayanya. Bagaimanapun, dia telah menembus 2 level berturut-turut selama periode ini. Jika terobosannya terlalu cepat, tidak dapat dihindari bahwa energi spiritual akan menjadi terburu-buru. Menstabilkan budidaya Anda adalah suatu keharusan. Bagi praktisi, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Hari ketiga sudah larut malam ketika saya membuka mata lagi, dan besok adalah hari penilaian ketiga. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.